اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullah khair kepada pihak DKM, ya, pihak panitia dari Bali Mengaji pada kesempatan malam ini dalam rihlah safari dakwah di Bali. Kita mengambil tema dengan bahayanya hasad bagi jasmani kita. Rahimani wa rahimakumullah. Perlu difahami bahwasanya penyakit ada dua, penyakit al-abdan juga penyakit al-qulub. Penyakit itu dibagi menjadi dua, penyakit badan jasmani dan juga penyakit hati. Penyakit hati sangat banyak. Penyakit hati terkait dengan hati kita, kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu jantung kita. Penyakit hati diantaranya seperti riya, sum'ah, ya, iri, dengki, hasad, ya, mudah marah, termasuk baperan, itu penyakit hati, ya. Juga sebenarnya Allah dan Rasulnya mengingatkan akan bahaya penyakit hati, terutama penyakit hati yang akan kita bahas, ya, yaitu tentang hasad. Nah, tentang hasad, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam surat, yaitu surat Al-Falaq, ya, sampai disebutkan di situ tentang hasad. Kenapa? Saking bahayanya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sangat banyak sekali terkait dengan hasad. Hasad ini termasuk penyakit hati yang artinya jantung, ya, bukan hati yang artinya liver. Tapi maksudnya hati di sini adalah jantung kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi SAW telah mengingatkan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya dalam sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Naam, ala wahya al-qalb. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya, dan perlu diketahui bahwasanya sesungguhnya dalam jasad atau tubuh kita ini itu ada gumpalan, ya, gumpalan daging. Ya, ada gumpalan daging. Kalau alaqah itu gumpalan darah. Kalau mudghah itu gumpalan daging. Jika gumpalan daging ini baik, maka akan baik semua jasad kita. Dan jikalau gumpalan daging ini rusak, maka rusaklah semua jasad kita. Ketahuilah bahwasanya gumpalan tersebut adalah jantung atau hati kita, ya. Maka rahimakumullah, penyakit hasad ini jika memenuhi jantung kita, memenuhi hati kita, maka akan merusak fisik kita, ya, akan merusak fisik kita. Makanya ada pepatah mengatakan iri tanda tak mampu, ya. Dan iri jika maknanya hasad, melihat karena hasad ini termasuk aduun ni'mah. Hasad ini kata Ibnu Qayyim termasuk musuhnya kenikmatan. Kalau ada saudara kita mendapat nikmat, ya, orang yang hatinya penuh dengan hasad ini, dia nggak tenang. Jazakallahu khair. Dia nggak tenang, ya. Pengen rasanya nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang dari diri dia, ya, hilang dari
diri dia. Makanya sebagaimana definisi hasad, ya, definisi hasad adalah ay yatamanna zawal an-ni'am min indi akhi, ya, yaitu apa? Angan-angan agar nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Inilah hasad. Ya, hilang kenikmatan dari saudaranya. Saudaranya Masya Allah punya istri lebih cantik daripada dia. Hasad. Iri. Saudaranya punya mobil, Masya Allah dia gak punya mobil. Iri. Saudaranya punya pekerjaan yang menurut dia lebih nyaman daripada dia. Iri. Saudaranya punya rumah lebih bagus daripada dia. Iri. Hati itu dipenuhi dengan apa? Iri. Memang gak mampu dia. Dan sebenarnya kenikmatan yang ada pada saudaranya itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu kelebihan Allah berikan kepada dia. Dan dia enggak mampu karena enggak ada pada dia nikmat seperti yang ada pada saudaranya. Dipenuhi hati ini dengan hasad. Ya, iri. Ya, maka saat itu hati dia menggelegar terus. Panas, semakin panas hatinya atau jantung ini panas. Jantung itu sudah disifati seperti api. Ya. Ditambah hasad dia, tambah membara apinya. Maka saat itu apa yang terjadi? Dia akan dimakan api panasnya jantung. Ya. Akan merembet kemana-mana. Livernya kena, ginjalnya kena, semua organ kena, paru-parunya juga kena. Gara-gara apa? Api yang terlalu membara dalam jantung dia. Ya, rusak jantung dia, merusak jasad dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tensi naik. Coba bayangin. Asam lambung naik. Sulit tidur, insomnia. Bayangin, subhanallah. Sering pipis karena dia stres, nggak bisa seperti saudara kenikmatan yang ada pada saudaranya. Ya, kemudian belum lagi matanya mulai kabur. Ya. Kemudian mulai lagi telinganya berdenging. Muncul pula fisik yang lainnya, kepalanya keliengan. Muncul fisik lainnya, tangannya tremor, bergetar, Parkinson. Subhanallah. Ternyata penyakit hati ini membawa dampak fisik. Maka move on lah dari penyakit hati. Kalau Anda tipe orang suka marah, move on dari rasa marah. Ya, tahan dia. Ya. Laisa syadid bisar'a walakin asyadid liman yamlik nafsah ailil ghadab. Bukanlah orang yang perkasa, itu orang yang bisa menjatuhkan lawannya, tapi yang bisa menahan amarahnya tatkala marah. Itu pikir mindset. Ya, ketika ada baperan diajak ngobrol ngambek dikit. Udahlah, ente cepet tua kalau ente jadi orang baperan. Ya. Nah, ketika subhanallah dia ada satu masalah langsung panik, takut berlebihan. Mudah marah, mudah iri. Subhanallah. Ini semua penyakit hati. Kalau nggak diobatin apa? Anda bakal cepat tua gara-gara penyakit hati. Penyakit hati bikin kita cepat tua. Cepat keluar uban sebelum waktunya. Nah, kulit cepat keriput. Nah, Masya Allah. Sekali lagi nggak ada manfaatnya. Cepat move on dari penyakit hati. Akan kita sebutkan nanti apa terapi dari hasad, iri dan dengki ini. Nah, rahiman wa rahimakumullah jami'an. Hasad ini termasuk kezaliman. Kalau kita menghasati saudara kita, berarti kita sudah mendolimi saudara kita. Mendolimi saudara kita plus kita mendolimi diri kita sendiri. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan surat ini ingin menjelaskan kepada kita. Ya, ingin menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq ayat yang kelima, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejelekan orang tukang hasad, tukang iri jika dia hasad. Allah sebutkan di sini idza hasad. Orang tukang iri jika hasadnya muncul. Di sini menunjukkan kadang tukang hasadnya itu nggak membahayakan. Tatkala kapan? Tatkala dia sedang disibukkan dengan urusan dia sendiri, nggak sibuk dengan urusan saudaranya, nggak sibuk dengan urusan orang lain.
Ya. Makanya idza hasad, Allah sebutkan apa? Kita dianjurkan untuk apa? Berlindung dari tukang hasad jika hasad. Karena ada tukang hasad, dia nggak sedang hasad. Hasadnya, hatinya sedang dingin-dinginnya. Ya, kenapa? Karena disibukkan dengan urusan pribadi diri dia. Nggak disibukkan dengan urusan saudaranya. Pas dia ingat dengan hobi dia, hasad dia, saat itu bahaya hasadnya. Makanya berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad ini. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maklum bahwasanya hasad, tukang hasad tidaklah dijuluki tukang hasad kecuali jika hasadnya dia yatahaqqaq, yatawaqqa. Sebagaimana apa? Orang tukang hasad baru dijuluki tukang hasad kalau menimbulkan dampak. Seperti tukang pukul baru nampak kalau dia sudah mukul, ya. Seperti orang yang suka mencela memaki, nggak nampak, baru nampak efeknya kalau keluar ucapan dia, celaan makin dia. Begitu pula tukang hasad. Ya, begitu pula tukang hasad. Apalagi jika ada orang memang hobinya hobi hasad. Ya, hobinya hobi hasad. Jika hobinya hobi hasad, kemudian apa yang terjadi? Akan muncul di dalam jantung dia narul hasad, api hasad yang semakin membara di dalam hatinya. Kemudian saat itu ketika api hasad membara, kemudian apa? Tatakayaf. Terjadilah proses infial. Proses hasad ini akan apa? Akan terus dalam hatinya digolong, diproses, ya. Butuh waktu sekian lama sampai akhirnya hasad ini akan menimbulkan racun dalam jantung dia, hati dia. Dan racun ini kalau diproses dalam jantung, kemudian dinaikkan ke mata, kemudian mata ini dilemparkan kepada orang yang akan jadi sasaran hasad dia, jadilah penyakit ain. Pandangan yang berbahaya. Ya, pandangan dia apa? Sampai disebutkan Ibnu Qayyim, enggak cukup untuk kita bahas. Bahayanya apa? Pandangan mata yang muncul dari tukang hasad. Bahkan bisa membunuh orang yang dilihat. Coba bayangin. Membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Nah, orang lain bahkan bisa apa? Jadi celaka. Bukan hanya makhluk hidup, benda mati juga terdampak. Orang yang punya hasad melihat mobil tetangganya mewah, pandangan mata ini bisa merusak mobil dia. Ajib. Ya, pandangan ini bisa merusak benda mati. Ya, makanya hati-hati, jangan jadi tukang hasad. Ya, iri tanda tak mampu itu membahaya. Mending syukuri apa yang ada. Jangan ikuti alurnya hasad. Ya, karena hasad bisa membunuh orang yang dilihat dari objek ini. Sampai Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi dan yang selainnya, ya. Kata Nabi SAW, "Na'am, falau kana syai'un yasbiku al-qadha lasabaqathu al-ain." Dalam riwayat Al-Qadar, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului qadha, bisa mendahului al-qadar, niscaya pandangan mata tukang hasad yang menyebabkan penyakit ain itu, ya, lebih bisa mendahului takdir. Tapi seandainya ada. Ini menunjukkan apa hadis ini? Menunjukkan apa? Saking bahayanya pandangan mata tukang hasad. Ajib. Ya. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim, pandangan mata tukang hasad bukan hanya mencelakakan benda mati, makhluk hidup, bahkan bisa mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ajib. Saking bahayanya pandangan mata ini. Fa ini rahimakumullah jami'an. Bahkan disebutkan dalam kisah nyata, bahwasanya ada seseorang tukang hasad melihat kaca, ya, pandangan mata dia di kaca ternyata balik ke dia sendiri. Nah, pandangan hasad tersebut, ya, pandangan ain disertai hasad itu bisa menyerang diri sendiri. Nas'alullah al-afiyah. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa
Penyakit hasad ini sering diiringi dengan kasus penyakit ain. Semua pandangan mata ain itu mesti ada hasad. Tetapi orang yang punya hasad belum tentu dia melempar ain. Belum tentu dia melempar ain. Kalau kita lihat di sana ada perbedaan dan persamaan antara ain dan antara hasad. Antara ain dan antara hasad. Alhasil keduanya ini adalah termasuk perbuatan zalim. Perbuatan kezaliman kepada kaum muslimin. Dan pandangan mata ini memang sangat membahayakan. Pandangan mata orang yang hasad ini sangat membahayakan. Ya, membahayakan orang lain ataupun diri sendiri. Membahayakan diri sendiri, kita terjatuh dalam kezaliman. Membahayakan orang lain, bahkan bisa mencelakai orang lain. Bahkan pandangan itu juga bisa balik kepada kita sendiri. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jangankan pandangan mata orang tukang hasad, ada satu hewan, satu jenis hewan, ya, yang pandangan hewan ini ternyata bisa membahayakan manusia. Pandangan ya, hanya pandangannya itu bisa membahayakan manusia. Hewan apa itu? Ular. Disebutkan Nabi SAW. Ya, yang Nabi sudah mewasiatkan, uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular. Kemudian disebutkan spesialnya lagi, mim babil khas. Apa kata Nabi SAW? Waqtulu dzatufyatain wal abtar, fa innahuma yutmisani al-basar wa yusqitani al-hubla. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, dan bunuhlah ular dzatufyatain. Disebutkan Nabi ciri-cirinya, ya, dzatufyatain. Kemudian ulama menyebutkan dzatufyatain itu ular seperti apa? Yaitu ular yang di punggungnya itu ada 2 garis putih. Ya. Ular yang di punggungnya ada 2 garis putih, itu dzatufyatain. Ya, kalau ular weling kan lain, garis putihnya kan garis-garis melingkar. Kalau ini enggak, dari depan ke belakang. Dan al-abtar yaitu ular yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan diantaranya ular yang pendek, buntung. Ada yang menyebutkan ciri-cirinya warnanya biru, ada yang menyebutkan panjangnya hanya 1 jengkal. 2 ular ini kalau ngelihat manusia bisa buta matanya manusia nih, kalau dilihat sama ular. Ya, dan ular ini kalau ngelihat wanita hamil bisa keguguran. Coba ajib. Ini pandangan matanya ular nih. Ya, pandangan matanya orang yang hasad bisa lebih berbahaya daripada ular. Nas'alullah al-afiyah. Ulama khilaf, di antaranya ada yang mengatakan ular ini baru bisa membutakan mata dan bisa menggugurkan kandungan kalau ular tersebut menggigit, ya, kena gigitan dan racunnya masuk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, bahwasanya ular ini membahayakan. Kenapa? Karena orang yang melihat ular ini langsung ketakutan, sehingga rasa takut tersebut bisa membutakan mata dan bisa menggugurkan janin. Dan pendapat yang ketiga adalah bimujarrad, ya, dengan hanya melihat, matanya ular hanya melihat saja langsung bisa keguguran dan orang yang melihat langsung bisa buta. Nah, dan pendapat yang ketiga inilah yang paling benar. Tanpa dia menggigit, hanya melihat saja sudah bisa membahayakan apa yang dilihatnya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Orang yang suka hasad ini hanya melihat saja bisa membahayakan. Naam, bisa membahayakan tanpa dia harus memukul,
tanpa dia harus bikin makar, ya, yang dilihat benda mati atau makhluk hidup bisa celaka. Fa nas'alullah al-afiyah. Kalau kita perhatikan, jantung ini terkait dengan ruh kita. Jika jantung ini ternyata disertai hasad dan hasadnya sangat kuat, ruhnya sangat jelek, sehingga hasad ini akan semakin membara, maka saat itu hasad ini akan memakan diri dia sendiri, ya, tua dan mati karena hasad dan bisa mencelakakan orang lain. Ya. Sebaliknya, kalau roh ini kosong dari pikiran hasad, seperti apa kata Ibnu Qayyim, kal khasyab, seperti kayu. Ya. Dia diam saja, enggak akan menimbulkan bahaya, ya, enggak akan menimbulkan bahaya. Tetapi kalau ternyata diisi roh, maka roh ini jika buruk akan membahayakan diri dia dan orang lain. Nas'alullah al-afiyah. Maka roh yang akan memengaruhi hati terkait dengan hasad. Nah, yang mana hasad itu perlu diproses dan diolah. Berapa banyak orang yang subhanallah, orang yang masya Allah badannya kurus, posturnya pendek, tapi hasadnya, hatinya sangat panas. Kalau melihat bisa membahayakan. Orangnya kecil, kurus, pendek, tapi apa? Sangat bahaya hati dia. Sangat bahaya mata dia. Berapa banyak masya Allah orang tubuhnya besar, tinggi, gemuk, tapi hatinya dingin. Ya, kenapa? Karena hati dia sedang tidak ada padanya kotoran-kotoran hasad. Penyakit hati berupa hasad. Ya. Maka sangat disesalin kalau tubuhnya ringan, ringkih, kurus, pendek, tapi hatinya sangat berat. Berat dengan apa? Dengan timbangan hasad. Nas'alullah al-afiyah. Fa rahimana wa rahimakumullah, hasad ini juga sering dilemparkan oleh musuh-musuh Allah di zaman Nabi SAW dari orang-orang kufar, ya, sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 51, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr, ya, dan orang-orang kafir nih, mereka itu hampir mencelakakan Nabi SAW, hampir menjerumuskan Nabi SAW dengan apa? Bi absarihim, dengan pandangan mata mereka. Orang kafir waktu itu sangat hasad sama Rasulullah. Kenapa? Ya, di antaranya ada pun orang Yahudi hasad. Kenapa? Bukan muncul Nabi dari kalangan mereka, kok dari kaum Quraisy yang muncul hasad. Dan yang pertama kali makhluk Allah, ya, bapaknya hasad, bapaknya tukang hasad siapa? Siapa? Iblis laknatullah alaih. Dia hasad sama Nabi siapa? Nabi Adam. Ya, sehingga dia enggak mau sujud. Ya, dia mengira bapaknya Qiyas juga iblis, bapaknya hasad, bapaknya Qiyas juga iblis, Qiyas fasid. Ya. Nah, yang dia menganggap bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Dan dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan bantahan yang sangat banyak. Nah, fa ini rahimakumullah, ya. Mereka juga orang-orang kafir juga gitu, hasad dengan Nabi. Sudah hasad dengan Nabi, benci sama Nabi, jadi apa? Jantung mereka, hati mereka semakin panas ketika melihat Nabi, sampai hampir mencelakakan Nabi SAW. Tapi nggak celaka, kenapa? Karena Allah yang jaga. Ya, Allah yang menjaga Nabi SAW. Ya, kalau nggak bisa-bisa Nabi kena ain, karena hasad mereka yang sangat kuat. Nah, karena hasad mereka yang sangat tinggi, ya, apinya yang sudah membara begitu besar. Nah, rahimakumullah, ya, orang-orang hasad ini, ya, kalau dari urufnya orang Arab itu paling ditakuti. Hasad paling ditakuti. Kenapa? Kalau hasad kemudian terjatuh pada berikutnya ain,
itu subhanallah termasuk jarimah, tindakan kriminal. Di Arab termasuk tindakan kriminal. Dalam syariat juga termasuk kezaliman. Nah, orang-orang Arab, kebiasaan orang-orang Arab ya, itu untuk menolak bala, menolak ain dari pandangan mata orang yang hasad, mereka biasa menggunakan al-washm. Al-washm itu seperti tato, tapi bukan tato yang Anda bayangkan seperti di Indonesia. Seperti apa? Di mukanya diiris kemudian dijadikan tato, di pipinya, di hidungnya. Alasannya apa? Untuk menolak ain. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan al-ain hak, penyakit ain itu hak adanya, benar-benar ada. Sampai Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya, seandainya ada yang mendahului takdir dan qadha, niscaya ain, pandangan mata ini mendahului takdir dan qadha, karena saking bahayanya. Nah, maka itu Nabi mengatakan al-ain hak, pandangan mata itu hak. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian Nabi juga menyebutkan hadis yang lainnya, ya, para sahabat meriwayatkan naha anil washm. Nabi melarang dari tato. Ya, termasuk tato untuk menolak ain. Karena orang Arab kebiasaan untuk menolak ain bikin tato. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka ketakutan dengan ain. Makanya hati antum kalau berangkat umroh, ya, antum atau istri antum yang suka selfie, ya, di Masjidil Haram Makkah atau Madinah, ya, kalau lihat ada anaknya orang Arab cakep, jangan coba-coba selfie sama mereka, anaknya orang Arab. Ya, ini pernah kejadian dari teman-teman travel. Apa yang terjadi? Tiba-tiba bapaknya memanggil polisi. Dan si yang ngambil foto dan yang foto bareng dipenjarakan. Gara-gara apa? Ngambil foto anaknya orang Arab. Kenapa? Mereka takut sama ain. Khawatir pandangan gara-gara foto mereka, pandangan mata mereka ini bikin anaknya mereka celaka. Jadi apa? Saking takutnya panggil polisi, ditangkap. Nah, antum selfie antum, urusan antum, ya. Tapi jangan coba-coba sama, ya, mereka. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Ibnu Qayyim membagi hasad itu menjadi 3. Ya, Ibnu Qayyim membagi hasad menjadi 3. Yang pertama, hasad, ya, muncul di dalam hati tapi kita berusaha melawannya. Gak ada dosa yang seperti ini dan tidak dianggap dosa. Muncul antum tiba-tiba, ya Allah, saudara antum punya sesuatu dari nikmat dunia, ya, ya, kemudian apa? Antum mau muncul hasad, tapi antum lawan, bahkan apa? Antum doakan keberkahan pada orang yang dapat nikmat dunia, antum doakan keselamatan untuk dia, ya, kebaikan untuk dia yang semakin bertambah, ya, maka apa? Antum nggak ada dosa. Makanya kalau antum melihat saudara antum dapat nikmat, doakan kebaikan untuk dia, keberkahan untuk dia. Ya, masya Allah, dapat mobil baru, doakan keberkahan. Masya Allah, barakallahu fiha. Doakan apa? Keberkahan pada sayyarah, mobilnya dia yang baru. Doakan semacam ini. Yubarikallahu fik wa fiha, misalkan. Semoga Allah berikan keberkahan pada kamu dan pada mobil kamu. Itu penting, ya. Ingat ya, kalau melihat sesuatu yang Anda takjub dengan pandangan mata Anda, biar pandangan mata Anda enggak menimbulkan malapetaka, doakan keberkahan. Apa tadi? Masya Allah, yubarakallahu fik, barakallahu fik. Jangan masya Allah, tabarakallah. Ya, karena lafaz sebutkan para ulama, tabarakallah, kita itu memuji Allah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tabarak adalah lafaz khusus untuk Allah. Berarti kita hanya memuji Allah, enggak mendoakan keberkahan kepada apa yang kita lihat. Karena apa? Tabarakallah termasuk fi'il lazim, hanya untuk Allah. Adapun barakallahu fik, yubarikallahu alaik termasuk fi'il muta'addi. Ya, berarti kalau antum bacakan barakallahu fik wa fi sayyaratik,
Semoga Allah jadikan keberkahan. Semoga Allah jadikan keberkahan untuk kamu dan mobil kamu. Nah, biar pandangan mata kita enggak menimbulkan malapetaka. Ya, ada yang berpendapat Masya Allah tabarakallah juga bisa menolak ain. Tapi kalau dari sisi bahasa yang paling benar adalah yubarakallahu fik. Karena Masya Allah tabarakallah memuji Allah sebenarnya. Antum melihat gunung, Masya Allah tabarakallah. Ya. Kenapa? Antum melihat gunung memuji Allah Subhanahu wa taala dan pandangan mata antum enggak akan merusak gunung. Enggak akan menghancurkan gunung. Kenapa? Hasad antum enggak hasad sama gunung, ngapain hasad sama gunung? Nah, demikian rahimakumullah disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Fa ini rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hasad yang apa? Tamanni istishab adamin ni'mah. Menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, sirna. Ini yang tercela, ini yang dosa. Ya, ini yang dosa. Dan yang ketiga adalah apa? Hasad yang terpuji, ghibtah. Ya. Ghibtah ini rata-rata hasad yang dalam apa? Dalam urusan agama, urusan akhirat. Nggak mengapa, antum lihat saudara antum di saf yang pertama terus. Akhirnya apa? Antum kepingin juga saf pertama. Saudara antum Masya Allah hafal Al-Quran, Masya Allah. Ya, ngafal Al-Quran antara adzan dan iqamah. Antum kepingin, ya sudah hafal Al-Quran juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Artinya apa? Berlomba-lomba. Iri yang akhirnya apa? Menyebabkan kita berlomba-lomba. Nah, barakallahu fikum. Antum jangan sampai ketika ada orang di shaf pertama, kemudian antum ada dapat sahabat karib atau tamu di belakang antum. Fadl, antum yang depan saja. Ya, oh jangan. Urusan akhirat, ya, jangan sungkan-sungkanan. Antum paling depan. Ya, jangan gara-gara teman akrab antum depan aja. Fadl. Ana belakang shaf 2. Jangan. Lomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Nah, makanya apa? Nabi bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala man fi sufufil awwal." Atau ula. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji siapa-siapa yang ada di saf awal. Ya rebutan dong. Gitu. Barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah jami'an. Hasad ini barakallahu fikum kadang ada was-was, kadang ada hasad. Ya. Dan was-was itu termasuk apa? Tugasnya setan yang khusus dari kalangan jin. Was-was ini termasuk tugasnya setan dari kalangan jin. Ketika antum lalai, diseranglah dengan was-was. Ketika antum sedang sibuk ibadah, gak lalai sama Allah, jadilah dia khannas. Ini tugasnya setan. Bedanya was-was sama khannas. Dan adapun hasad, itu termasuk tugasnya setan dari kalangan manusia. Ya, hasad termasuk apa? Tugas setan dari kalangan manusia. Ya, karena ada syaitanul ins sama syaitanul jin. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya rahimakumullah, ya, ada terapi untuk mengobati hasad. Sebenarnya ada terapi apa? Terapi untuk orang yang hasad biar sembuh penyakit hasadnya ada. Ada 10 terapi disebutkan Ibnu Qayyim. Tapi mungkin gak cukup di pertemuan kita kali ini. Adapun sekarang kita sebutkan terapi untuk diri kita sendiri, biar kita gak jadi tukang hasad. Ya, jadi ada 2 terapi ya. Terapi untuk ngobatin kita sendiri. Yang kedua, terapi biar orang yang hasad gak membahayakan diri kita. Nah, semoga jika ada waktu kita bahas. Pertama, terapi untuk diri kita sendiri, biar kita gak jadi tukang hasad. Ya, pertama, hadis Nabi SAW. Tadi apa? Hasad termasuk penyakit fisik atau penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit hati semacam hasad ini gak bisa diobatin pakai temulawak, ya, gak bisa diobatin pakai madu,
Ya, mau madu asli ataupun madu murni, ya kan? Nggak bisa diobatin dengan hepatoprotektor, nggak bisa. Ya, tapi diobatin dengan cara-cara yang diajarin Nabi. Satu, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ya, as-saum, ya, as-saum thalatha ayyam min kulli syahr yudhibu wahras sadr. Kata Nabi apa? Puasa 3 hari dalam setiap bulan itu menghilangkan wahra as-sadr. Puasa apa ini? Ayyamul bid. Pada tanggal berapa aja? 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya. Menghilangkan wahra as-sadr. Wahra as-sadr yaitu penyakit hati. Seperti apa? Iri, dengki, hasad. Suka marah. Ya. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Suka pengen berbuat riya dan sum'ah. Ini penyakit-penyakit hati. Dan diobati dengan puasa apa? 3 hari dalam sebulan di tengahnya, 13, 14, 15. Para ahli kedokteran klasik menyebutkan ketika hari itu adalah hari di mana tubuh ini terlalu banyak sifat panas berlebihan. Rutubah, panas dan apa? Uap yang terlalu banyak. Ajib. Makanya kalau kita panas berlebihan di dalam tubuh, makanya diantaranya ada sunnah waktu berbekam pilihan Nabi tanggal berapa? 17, 19, 21. Karena waktu yang paling efektif. Terjadi apa? Ghalayanil qalb. Hati itu sedang mendidih. Makanya, Masya Allah, puasa yang terus-menerus ini seperti puasa ayamid dahar, seperti puasa terus-menerus. Dan puasa ini menghilangkan penyakit hati, termasuk hasad, mudah marah. Nah, ini apa? Puasa itu apa? Kita dicegah dari makanan. Tidak apa? Agar kita menahan emosi. Agar kita tidak melampiaskan syahwat kita. Dan ini hakikatnya apa? Untuk menghilangkan panas kita. Karena kalau kita kebanyakan makan terus, panas akan semakin bertambah. Makanya puasa, ini ajib, coba. Dalam 1 pekan ada puasa di tengah-tengah 1 pekan. Puasa apa? Senin Kemis itu tengah-tengah antara 1 pekan. Dalam 1 bulan di tengah-tengah ada puasa. Puasa apa? Masya Allah. Dan dalam 1 tahun, walaupun bukan pas di tengah, Allah wajibkan dalam 1 tahun puasa apa? Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dijuluki dengan bioritme tubuh kita dengan puasa. Itu hikmah dari Allah. Sayang Allah sama kita. Coba kalau puasa Ramadan gak jadi wajib, gak banyak orang yang puasa. Nah, karena wajib, akhirnya orang puasa. Itu pun masih banyak yang ngelanggar, gak puasa, batal sengaja. Padahal hikmahnya Masya Allah. Ya, fa ini rahimahumullah, patut kita syukuri dari nikmat Islam ini. Nah, kemudian jangan lupa, ya, biar nggak hasad, banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri nafsi, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Subhanallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya pendengaranku, dari buruknya pandangan mataku, dari buruknya jiwaku, dari buruknya hatiku atau jantungku ini, dan dari buruknya spermaku. Coba sampai diajarin tuh. Nah, wah ini ajib ya, bimbingan dari Nabi SAW. Ya, juga demikian apa? Sering-sering pegang kepala apa? Anak yatim, ya, apa? Untuk melunakkan hati kita. Untuk melunakkan hati kita. Apalagi ciri-ciri hati yang keras, dia nggak pernah nangis. Ya, kalau dengar firman Allah, ya nggak bergetar hati dia. Nah, ini hati-hati yang perlu apa? Perlu hati-hati. Nah, untuk diwaspadai, dikoreksi diri dia. Barakallahu fikum. Ini terapi dari diri kita agar kita nggak menjadi hasad. Nih seperti tadi. Dan dampak hasad bagi jasmani kita, hati-hati. Ya, kita akan dimakan sama sifat hasad kita. Antum melihat orang yang suka hasad, lihat
tensinya naik. Dia nggak tenang dengan diri dia. Kenapa? Melihat apa? Saudaranya seneng, nggak tenang. Ya, kemudian apa? Sakit mah, mikir saudaranya nikmat, dia nggak di atas kenikmatan yang menurut dia nggak nikmat. Sakit mah, coba bayangin. Kemudian apa? Sering pipis, tanda-tanda dia stres. Gara-gara apa? Gara-gara hasadnya dia. Ya. Kemudian apa? Telinga berdenging, kepala keliengan, mata mulai kabur, tangan tremor. Ini karena hasad dia. Ya, api dari jantung dia dibakar. Ya, api dari ginjal dia dibakar. Semua dibakar. Akhirnya apa? Cepat tua, umur dia cepat pendek. Kemakan apa? Kemakan hasad. Ya. La khaira fi, enggak ada kebaikan pada hasad. Cepat move on. Kalau muncul hasad, cepat move on. Buang tuh rasa hasad. Nah, rahimakumullah, akhirnya apa? Kalau semua ini api dibuang, ya, pemanasan tubuh dibuang, jantung dibuang, ginjal dibuang, apa yang terjadi kira-kira? Lihat, ini kulit betul-betul keriput. Uban keluar sebelum masa tua dia. Nah, ya, uban keluar sebelum masa tua dia. Muncul penyakit, bahkan termasuk kencing manis muncul gara-gara hasadnya dia. Digrogotin tubuh dia. Ya, digrogotin tubuh dia. Namanya ajib, ya. Dampaknya sampai sedemikian parah, ya. Maka solusinya cepat move on. Sekarang ya, kita sebutkan beberapa terapi kalau ada orang hasad sama kita, ini terapinya. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim dalam Bada'i, ya. Di antara terapi pertama, kalau ada orang hasad sama kita, apa? Kembali sama Allah. Ta'awud. Agar Allah lindungi kita, ya. Agar Allah lindungi kita biar kita enggak kena hasadnya dia. Ta'awud. Ya. Makanya min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, rangkumannya ini. Yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin naikkan takwa kita kalau ada orang hasad sama kita. Ya. Makanya Allah berfirman, ya, di antaranya wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, kalau kalian sabar, kalian bertakwa sama Allah, tidak akan membahayakan malapetaka atau makarnya mereka, ya, tidak akan membahayakan sedikit pun. Makanya bertakwa sama Allah. Orang hasad mungkin menyiapkan makar. Ya, gara-gara hasad dia mulai menyiapkan, ya, makar-makar untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri kita. Makanya solusinya apa tadi? Ta'awud, kemudian apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terapi yang ketiga adalah sabar dengan musuh kita. Ya. Dan jangan lawan hasadnya dia. Ya, dan jangan berkeluh kesah dengan hasadnya dia. Sabar, diem. Ya, makanya tadi apa? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala apa? Wa in tasbiru wa tattaqu. Yang kedua tadi takwa, kemudian sabar. Enggak usah berkeluh kesah, ya. Biarkan urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya. Yang keempat adalah bertawakal. Ketika ada orang hasad, tawakal. Makanya Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa tawakal sama Allah, Allah sebagai pencukup dia. Cukup sudah. Nah, dia mau berbuat hasad kayak apa? Udah cukup. Nah. Kemudian yang kelima, faraghul qalbi min ishtighali bihi wal fikr bihi. Adalah apa? Mengosongkan pikiran kita, hati kita, apa? Dari sibuknya membahas hasatan dia. Udah, paling enak kelima ini pakai jurus EGP, ya. Emang gue pikirin, mau hasad terserah kamu, mau jungkir balik terserah kamu, ya. Aku nggak pikirin. Nah, itu apa? Bikin hati kita tenang, nggak disibukkan dengan pikiran hasatan dia. Kemudian yang keenam adalah iqbal 'ala Allah wal ikhlas lahu wa ja'ala mahabbatahu
wal inabah ilaihi fi mahalli khawatir nafsi wa amaniha. Nah, yaitu apa? Kita sibukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, zikir kepada Allah, ikhlas dengan hasatan Dia, ya, dan menjadikan apa? Kita semakin cinta sama Allah, ya, ridha dengan hasatan Dia, ya, dan kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Hal ini merupakan apa? Khawatir nafsi. Sehingga apa? Yang kita pikirkan apa? Selalu ingin dekat sama Allah, menghadap Allah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ngurus hasatan Dia. Nah, kemudian yang ketujuh, tajridut taubah ilallah minadz-dzunub. Yang ketujuh adalah mengosongkan atau memurnikan taubat kepada Allah dari apa? Dari semua dosa. Apa? Memurnikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Kenapa? Karena seseorang hasad kepada kita bisa jadi karena dosa kita. Karena kita punya dosa, kemudian si fulan hasad sama kita, itu apa? Untuk menghapus dosa kita. Maksudnya apa? Ya jangan banyak berbuat dosa, taubat sama Allah Subhanahu wa taala diri kita. Nah, sehingga apa? Tukang hasad ini apa? Tidak menjadi bala musibah bagi kita dengan hasatan dia kepada kita. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan adalah banyak-banyak bersedekah dan banyak berbuat baik semampu Anda. Ya, karena hal tersebut apa? Untuk menolak apa? Penyakit. Ya, termasuk mengobati penyakit. Dawu mardhakum bisadaqah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ya, termasuk diri kita kalau ada penyakit hati, banyak-banyak sedekah. Termasuk dengan sedekah kita untuk menolak hasatan mereka. Sedikit lagi, yang kesembilan adalah ini yang paling sulit. Sebab yang paling sulit untuk mengobati penyakit hasatan saudara kita adalah apa? Undang saudara kita, kasih hadiah saudara kita. Undang makan. Ini orang benci sama kita diundang makan, coba ajib. Nah, yang ke-10 yang terakhir adalah tingkatkan tauhid kita. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Insyaallah ini saja. Adzan ya. Nah, setelah adzan salat Isya selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.